Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iskandar Muda, dosen 23 Keperawatan, Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Saya menjadi dosen pada tahun 2019 dan menjadi koordinator mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, di mana mata kuliah ini diampu pada semester 1 dengan bobot 4 SKS, 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mengenai deskripsi mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar ini membahas tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia, yang menguraikan struktur komponen tubuh manusia dan perkembangannya, serta fungsi tubuh manusia dan mekanisme fisiologisnya, beserta prinsip fisika dan biokimia digunakan sebagai dasar dalam memahami fisiologi tubuh manusia. Capaian pembelajaran mata kuliah setelah menyelesaikan proses pembelajaran mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, diharapkan peserta didik mampu yang pertama menguasai anatomi dan fisiologi tubuh manusia beserta patofisiologinya, kedua menguasai prinsip fisika dan biokimia, dan yang ketiga mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat maupun sakit dengan memperhatikan aspek biofisiko, sosial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Metode pengajaran yang digunakan melalui kegiatan ceramah, diskusi, dan praktikum. Mengenai penilaian, UTS 25%, UAS 35%, tugas 15%, dan praktikum 25%. Yang terakhir, berikut video pengajaran salah satu subjudul mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar mengenai sistem pertahanan tubuh. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Oke teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan siang hari ini, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita akan kuis. Ini nggak usah nyontek ya. Pertanyaannya sederhana aja kok. Saya hanya ingin tahu sejauh mana sih kalian menguasai hasil baca kalian kemarin gitu ya. Silakan dimulai. Oke, untuk yang pertama, siapa yang Syifa di sini? Syifa Araisi yang mana? Gua aja sih. Ini ya, selamat ya. Oke, saya akan mulai di perkuliahan hari ini, yaitu terkait sistem pertahanan tubuh. Sebelum saya lanjut, ada yang mau memberi masukan atau tanggapan apa sih yang disebut dengan sistem pertahanan tubuh? Boleh angkat tangan teman-teman. Di sini nggak ada salah, nggak ada benar ya. Kita sama-sama belajar kok. Jadi silakan memberi masukan dan sebagainya. Apa yang kalian tahu sih terkait sistem pertahanan tubuh? Ya silakan bisa. Reaksi tubuh terhadap penyakit. Oke. Ada lagi yang memberi jawaban? Silakan angkat tangan. Kalau nggak ada, saya tunjuk Syifa ya. Sistem pertahanan tubuh itu untuk melindungi tubuh kita terhadap pengaruh zat-zat asing yang dari luar. Jadi dia tuh kayak benteng pertahanannya gitu. Oke, terima kasih ya. Buat Nisa, buat Syifa, silakan beri aplaus. Oke, saya lanjut.
apa yang teman-teman tadi berikan dari Nisa maupun dari Siva semua benar ya. Jadi sistem pertahanan tubuh adalah bagaimana sih tubuh kita membentengi atau melawan patogen gitu, atau benda-benda asing yang bisa menyebabkan penyakit, dan bagaimana tubuh bereaksi terhadap benda asing tersebut. Paham ya sampai sini ya? Paham ya? Kalau paham saya lanjut. Oke, capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu memahami fungsi sistem limfatik dan kekebalan tubuh. Selanjutnya ada indikator. Yang pertama adalah kalian tuh mampu memahami struktur limfatik, bisa memahami imun non spesifik dan spesifik, dan mampu memahami hypersensitivitas. Oke, lanjut ya. Ini buku referensi yang saya sebutkan. Kalian ini udah ada bukunya kan? Ini udah saya share. Ini udah saya share. Selanjutnya adalah ada pembobotan nilai. Nilai UTS saya ambil gitu dari keseluruhan 25%. UAS ada 35%, tugas 15%, praktikum 25%. Jadi saya lanjut ya. Lanjut ya. Oke. Mikroorganisme ya, dari ukuran mikroorganisme. Yang pertama itu dari virus, dari 1 nanometer sampai 100 nanometer. Berlanjut lagi 1 mikrometer bakteria, ada makin ke kanan makin gede ya, makin ke kanan makin gede. Ada sel hewan, ada sel tumbuhan gitu. Atau bisa dibedakan sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Untuk istilah ini kan udah kita pelajari ya untuk pengenalan sel di pertemuan kemarin gitu. Jadi ini hanya flashback aja bahwa mikroorganisme itu beragam ukuran gitu, mulai yang paling kecil nggak bisa dilihat mata sampai ukuran yang sampai 1 cm dengan bantuan alat mikroskop ya. Kan 1 cm itu kan masih kecil ya, dan kita butuh bantuan mikroskop. Mikroorganisme itu kita kenal ada 2, ada komensal dan ada patogen. Ada yang masih ingat nggak apa sih itu komensal dan apa sih itu patogen? Silakan. Sebutkan nama ya, supaya saya tahu namanya siapa. Silakan. Apa itu komensal dan apa itu patogen? Nggak bisa ya? Baik Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang telah saya pelajari kemarin, perbedaan dari patogen dan komensial itu, patogen itu merupakan mikroorganisme penyebab penyakit. Kalau misalkan komensial itu mikroorganisme yang baik yang berfungsi di dalam tubuh. Oke, makasih. Namanya siapa deh? Eci Pak. Eci. Iya. Makasih Eci. Ada yang lain? Apa sih perbedaan komensal dan apa sih perbedaan patogen? Gini, komensal itu sambil contoh mikrobiom ya, atau bakteri yang saya ambil bakteri. Jadi sebenarnya banyak ya, ada fungi, ada bakteri, ada parasit, ada cacing ya, ada archaea dan sebagainya. Itu mikroorganisme. Sebanyak itu yang saya sebutkan, saya ambil 1 contoh. Yang pertama adalah bakteri. Bakteri itu sebenarnya ada dua ya, yang baik dan yang jahat gitu. Misalnya kayak gini, di ukuran bakteri itu banyak sekali ya sebenarnya. Buku yang pernah saya baca, bakteri itu jumlahnya melebihi dari jumlah sel kita sendiri. Padahal sel tubuh manusia itu kan banyak nih, tapi bakteri itu lebih banyak lagi katanya. Yang baru ketahuan itu baru sepertiga bakteri yang ketahui. Selebihnya masih tanda tanya gitu, masih simpang siur ya, masih belum diteliti lah. Jadi bakteri itu ada yang baik dan ada yang enggak. Yang baik itu saya ambil dari bakteri saluran pencernaan. Jadi saluran pencernaan itu ada bakteri ya. Kenapa ada bakteri di sana? Salah satu fungsinya adalah membantu proses BAB itu, atau proses pembuangan BAB feses ya. Itu sangat terbantukan dengan bakteri normal ini. Selain itu, kita itu menghasilkan vitamin K ya, tapi tidak disintesis. Maksudnya tidak diproduksi gitu. Nah, salah satu untuk memproduksi vitamin K dalam tubuh kita adalah bantuan bakteri baik itu.
Paham ya sampai sini? Jadi bakteri itu ada baik, ada yang enggak. Nah, yang enggak itu kan menyebabkan penyakit. Nah, yang paling lucunya lagi, bakteri baik ini bisa jadi jahat. Serius. Jadi bakteri baik ini bisa bermata dua ya. Dia bisa baik dan sebaliknya gitu, jadi patogen. Pada keadaan apa sih dikatakan bakteri ini jadi patogen? Bakteri itu kalau lingkungannya diganggu, apa pH-nya terlalu basah atau terlalu asam, I don't know. Atau intinya adalah lingkungannya diganggu, kehidupannya diganggu, dia akan jadi jahat. Cara jahatnya kayak gimana? Dia akan merilis chemical, dia menggunakan chemical sehingga dia nggak bisa diganggu sama orang sekitarnya gitu. Sehingga chemical yang dikeluarkan oleh bakteri ini bisa membuat gangguan kepada si host atau si manusia itu. Jadi kesimpulannya adalah komensal itu yang baik dan patogen adalah yang bisa menyebabkan sebuah penyakit. Oke, paham sampai sini? Lanjut. Oke, sikat. Oke, patogen itu berdasarkan tipenya kita bagi dua ya. Ada yang secara ekstraseluler dan ada secara intraseluler gitu. Maksudnya apa sih? Contohnya kayak gini, bahwa bakteri itu ada yang ekstraseluler, parasit maupun fungi gitu. Ini contohnya, kalau bakteri seperti Streptococcus pneumoniae menyebabkan penyakit pneumonia dan lainnya gitu ya. Sedangkan yang kedua adalah intraseluler bakteria, Mycobacterium lepra bisa menyebabkan leprosis. Penyakit kusta tahu kan? Itu disebabkan oleh bakteri. Ini dia, Mycobacterium lepra. Selanjutnya ada virus intraseluler, yang ada variola, ada influenza dan ada varicella. Yang paling common lah influenza, flu kan? Itu dari virus intraseluler. Selanjutnya ada parasit, contohnya ada Ascaris, ada ada Schistosoma. Kalau Ascaris ada Ascariasis dan sebagainya gitu. Jadi patogen itu ada dua ya, asalnya ada ekstraseluler dari luar dan intraseluler. Sampai sini paham? Jenis patogen itu ya ada ekstraseluler dan ada intraseluler. Sejauh ini paham? Saya lanjut. Kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan ya. Kita masuk ke inti sistem pertahanan tubuh. Seperti kata Nisa dan kata Syifa, bahwa sistem pertahanan tubuh adalah bagaimana sih tubuh kita itu melawan benda asing yang masuk. Gimana sih proses perlawanan itu terjadi? Seperti teman-teman lihat di slide, ada kalau buku Jenny membagi bahwa ada 4 fase. Yang pertama adalah secara anatomic barrier, adalah komplement, antibakteria. Selanjutnya ada innate immunity dan ada adaptive immunity. Paham sampai sini ya? Saya ke pertama dulu, secara fisik. Secara fisik itu pelajaran kemarin terkait sel tubuh kita itu yang paling banyak adalah sel epitel. Jadi sel epitel itu ada dua, ada sel epitel eksternal, ada sel epitel internal. Kalau sel epitel eksternal itu contohnya kulit, sedangkan internal itu terdapat pada saluran pernapasan, saluran pencernaan dan saluran reproduksi. Ketika sel epitel ini ditembus oleh patogen, apa yang terjadi? Contohnya luka kalian terkoyak, terbakar, jadi sel epitelnya terbuka kan, jadi peluang patogen buat masuk itu sangat besar. Nah, ketika udah masuk menembus pertahanan tubuh secara fisik, dia akan masuk ke cairan tubuh kita. Ketika masuk ke dalam cairan tubuh kita, akan dilawan oleh sistem komplement ya, dan antibakterial. Sistem komplement itu kayak apa sih sebenarnya? Sistem komplement itu dibagi 3 jalur. Yang pertama itu ada jalur klasik, ada jalur lektin, dan ada jalur alternatif. Di mana sistem komplement itu akan mengalami yang proses inflamasi, proses fagositosis dengan MAC. Jadi MAC itu adalah membran attack compress. Ujung-ujungnya adalah membasmi patogen juga gitu. Sedangkan defensif ini banyak diproduksi di
sel epitel internal ya. Kan dia bermukosa nggak? Ya dia bermukosa ya. Jadi kan salah satu mukosa kan memproduksi mukus, jadi mana mukus itu akan menghasilkan namanya defensin. Jadi defensin itu adalah antibakterial. Ketika patogen masih menembus sistem kimiawi dalam tubuh kita, maka bekerjalah yang namanya innate immunity. Jadi innate immunity adalah sistem pertahanan alamiah, sistem pertahanan tubuh yang alamiah, kayak gitu. Itu sudah sudah kita dapatkan sejak kecil gitu. Sistem pertahanan tubuh lini pertama. Oke, paham sampai sini ya? Ketika patogen masuk, akan dikenali oleh sistem pertahanan alami atau innate immunity. Cara mengenalinya gimana? Nggak mungkin kan? Saya langsung ke sini, tapi saya nggak tahu itu. Saya ada proses pengenalan dulu ya. Nama saya Ismut, nama dia Ice itu. Makanya saya tahu kan ada proses pengenalan kan. Patogen pun demikian. Bagaimana si pertahanan tubuh ini akan mengenal patogen? Kalau ini benda asing yang menyebabkan penyakit, kalau tidak ada proses pengenalan. Proses pengenalan ini dibantu oleh makrofa. Makrofa itu bagian dari sel darah putih ya. Iya nggak sih? Jadi makrofa itu adalah dipresentasikan untuk mengenal si benda asing ini. Ketika udah menembus fisik, chemical, maka si innate immunity ini akan mengenal dengan bantuan makrofa. Yang makrofa mengenal si benda asing ini. Ketika innate immunity kewalahan juga gitu ya, kewalahan, dia akan menginstruksikan ke adaptive immunity. Cara menginstruksikannya adalah saya kewalahan menghadapi patogen, tolong bantu saya, kayak gitu. Innate immunity responnya sangat cepat. Semua bentuk patogen dalam bentuk protein dan sebagainya dia mampu kenal ya si innate ini. Dia sangat respon gitu. Apa aja masuk di kelas ini, apa aja masuk di kelas ini gitu. Sedangkan adaptif enggak, dia sangat spesifik. Makanya disebut dia adaptive immunity atau spesifik. Dia tuh hanya mengenali yang sudah dikenal. Kayak gitu. Kalau adaptif itu, kalau innate immunity itu, kalau bakteri A datang beberapa bulan kemudian, bakteri A datang lagi, dia tidak kenal kalau dia pernah datang gitu. Dia anggap aja patogen. Apakah dia udah nyerang dari dulu atau baru, dia serang aja gitu. Dia sangat cepat ya, cepat dan tapi tidak spesifik. Tapi ada buku mengatakan dia spesifik tapi terbatas. Dia akan mengenal apa yang dia menyerang apa yang dia anggap berdasi. Sedangkan adaptif enggak, dia melakukan proses, dia prosesnya lambat, tapi dia memiliki memori gitu. Makanya di pertanyaan kalian ada gitu kan, sel immunity yang memiliki memori, sel innate atau adaptif. Kalian pilih apa? Adaptif. Kalau innate itu tidak memiliki memori, makanya kalau bakteri A atau bakteri yang sama menyerang, dia tidak akan mengenal lagi. Beda dengan si adaptif. Kayak gitu. Memang dia prosesnya lama, lambat, tapi dia akan mengingat bakteri A itu pernah nyerang saya. Jadi pertama itu dia mengenal dulu, beberapa bulan kemudian dia nggak proses pengenalan lagi, dia langsung menyerang si patogen ini. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ini imunologi secara basic ya, secara dasar gitu. Jadi apa sih perbedaan innate sama adaptif? Oke, siapa yang bisa ulang? Apa sih perbedaan spesifik gitu antara innate dan adaptif? Silakan angkat tangan teman-teman. Perbedaan innate dan adaptive immunity. Katanya udah paham. Pas diberi apa sih kesimpulannya pada diam? Apa coba? Ayo, apa? Apa sih perbedaan innate dan adaptif? Silakan teman-teman. Bapak-bapak di belakang. Silakan Nadia ya namanya. Oh ya Nabila. Silakan Nabila, apa perbedaannya? Yang lambat yang mana? Yang lambat yang adaptif, yang cepat itu innate. Oke, tepuk tangan buat Nabila. Nah gitu ya. Jadi kita itu bersyukur ya apa yang Allah ciptakan gitu karena sangat kompleks dalam melindungi tubuh kita dari patogen. Selanjutnya
ini proses inflamasi. Setelah kalian tahu apa sih perbedaan innate dan adaptif ya, saya akan sedikit akan membahas terkait bagaimana sih mekanisme innate immunity itu mengenal patogen sampai ke adaptif ya. Kan ini berlanjut ya. Setelah kalian tahu itu apa itu innate dan apa itu adaptif, sekarang bagaimana sih mekanismenya gitu, bagaimana sih cara kerjanya. Pertama, ketika ada patogen ya, kita samakan persepsi ketika ada patogen. Ketika ada patogen, patogen itu kan masuk ke dalam tubuh kita ya. Apakah lewat mulut, lewat oral, atau menembus kulit karena ada luka gitu, atau melewati sawar atau membran dari sel epitel saluran pernapasan kah, pencernaan kah, atau saluran reproduksi ya. Kalau sel reproduksi itu bisa lewat seksual ya, hubungan seksual gitu. Bisa proses masuknya patogen. Saya ambil contoh aja paling sederhananya kulit. Ketika patogen menembus kulit, akan masuk ke dalam jaringan, masuk ke dalam sel jaringan dan saluran pembuluh darah. Ketika dia masuk dalam sel, dia akan dikenali oleh makrofag jaringan gitu ya, atau jaringan setempat di mana luka itu terjadi. Jadi patogen itu akan diikat oleh makrofag untuk dikenali, oh ini benda asing. Setelah diikat akan rilis ketika ini makrofag ya. Ini makrofag, ada patogen. Ini makrofag ya, dan ini patogen. Ketika patogen ketika makrofag menangkap patogen, yang terjadi adalah dia akan merilis yang namanya sitokain. Sitokain itu dirilis. Sitokain itu akan dirilis ketika makrofag menangkap si patogen. Nah, dia akan merilis namanya sitokain kemokin. Sitokain ini akan merilis yang namanya interleukin 1, interleukin 2, interleukin 6, interleukin 12 dan TNF. Ini disebut pro-inflamasi. Kalau kalian mengalami inflamasi, kemikal-kemikal yang dirilis ini, kalau ada pemeriksaan lab ya, ini akan ditemukan. Ada interleukin 1, interleukin 2, 6, 12 dan TNF. Selanjutnya, kan patogen ketika diserang dia akan melakukan defense ya, melakukan pertahanan tubuh ya. Caranya kayak gimana? Dia akan memperbanyak diri. Ketika dia memperbanyak diri, si makrofag itu kan butuh teman kan, dia juga akan memanggil temannya. Makanya ini jaringan. Di belakang jaringan ada pembuluh darah. Seperti yang gambar. Ini jaringan dan ini pembuluh darah. Ini makrofag jaringan nih atau makrofag setempat. Ketika si patogen ini memperbanyak diri, otomatis patogen kewalahan dong. Kayak gitu ya. Kalau kalian dikeroyok, yang mengeroyok ada 10 orang, kalian sendiri. Kalian butuh pertolongan juga kan. Nah, demikian pun ini. Ketika patogen memperbanyak diri, makrofag juga memanggil temannya. Makanya dirilis yang namanya sitokain kemokin. Nah, kemokin ini berfungsi sebagai kemotraktan. Kemotraktan itu apa? Itu kemotraktan berfungsi sebagai pemanggil makrofag yang ada di pembuluh darah. Makanya makrofag yang ada di pembuluh darah, dia akan keluar menembus dinding endotel pembuluh darah. Makanya terjadi apa? Pelebaran pembuluh darah. Ketika terjadi pelebaran pembuluh darah, selain makrofag yang keluar, cairan eksudat juga keluar. Jadi pembuluh darah itu ada cairan juga ya. Jadi selain makrofag yang keluar juga adalah cairan. Sehingga yang terjadi namanya tanda-tanda kardinal, yaitu tumor, yaitu pembengkak. Paham sampai sini? Jadi paham ya? Kenapa bisa dia memerah? Karena daerah jaringan itu udah penuh dengan makrofag, udah penuh dengan cairan, sehingga dia menipis gitu. Menipisnya sehingga dia proses yang namanya kolor.
atau memerah ya. Setelah dia memerah, terjadi namanya nyeri. Kenapa nyeri? Di ujung dari sel epitel itu ada sel saraf, namanya sel ending nerve namanya, sel ending nerve. Itu sangat sensitif, sehingga terjadi nyeri, kemerahan, terjadi udem gitu. Jadi makrofag itu adalah sebagai sel sensor pertama untuk mengenal di lini innate immunity ya, di lini pertama yaitu. Jadi makrofag itu sebagai sel sensor pertama untuk mengetahui sejauh mana sih sistem pertahanan tubuh kita bekerja. Setelah itu sistem alami ini akan menyebabkan inflamasi dengan merilis tanda-tanda inflamasi yang teman-teman sebutkan. Setelah itu terjadi namanya proses pengenalan. Oh, ini patogen intraseluler ya. Oh, ini patogen extraseluler ya. Setelah pengenalan terjadi namanya efektor. Efektor itu apa teman-teman? Udah dibahas kemarin. Efektor itu apa? Silakan, namanya siapa deh? Adri. Ajeng ya. Oh, silakan Ajeng. Iya, utang buat Ajeng. Jadi efektor itu adalah bagaimana sih tubuh kita itu bereaksi terhadap patogen gitu. Saya tuh harus ngapain? Stay kah atau bekerja gitu. Jadi efektor demikian ya. Jadi setelah proses pengenalan terjadi namanya efektor. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke, jadi kita bisa menyimpulkan gitu. Bagaimana sih mekanisme dan apa sih perbedaan antara innate immunity dan adaptive immunity? Kalau innate immunity itu dipresentasikan oleh makrofag, sedangkan adaptive itu dipresentasikan oleh sel T. Karena sel T itu sel T dan sel B ya, atau limfosit. Jadi limfosit itu dibagi dua, ada limfosit B dan limfosit sel T. Paham sampai sini ya? Selanjutnya adalah apa sih perbedaannya? Perbedaan yang pertama adalah kecil ya. Oke, kalau innate immunity itu yang pertama adalah dia cepat. Setiap patogen yang masuk ke tubuh kita, reaksi innate immunity itu sangat cepat. Sedangkan adaptif itu lambat. Terus yang kedua, kalau innate itu fix, sedangkan si adaptif itu variable. Maksudnya kayak gini. Dia itu karena dia terbatas ya dalam kalau di JDW mengatakan bahwa dia spesifik tapi terbatas. Sedangkan adaptif itu dia spesifik yang sangat luas. Maksudnya kayak gini. Kalau ini itu mengenal semua jenis mikroba ya. Tapi kalau di hari ini gitu, beberapa bulan kemudian diserang lagi dengan patogen yang sama, dia juga melakukan hal yang sama pada saat pertama kali terkena. Jadi pertama kali, kedua kali, tiga kali perlakuannya sama saja. Beda sama adaptif. Adaptif itu kayak gini. Pertama kali kena patogen, dia akan melakukan proses pembentukan antibodi. Sampai situ aja, proses pengenalan dulu. Saya kenal dulu nih patogennya. Setelah mengenal, dia memproduksi patogen buat siap-siap. Setelah beberapa bulan kemudian, patogen yang sama dia tidak melakukan proses pengenalan lagi. Dia langsung mengeluarkan senjatanya. Kayak gitu ya. Paham sampai sini? Makanya ada fix dan variable. Selanjutnya adalah ya saya sebutkan tadi sih, ada spesifik dan kalau ini dia spesifik tapi terbatas. Kalau adaptif spesifik dalam jangkauan yang sangat luas. Selanjutnya adalah kalau ini juga ketika menyerang dia tuh dia konstan aja ya, menyerang dia konstan aja gitu. Hari ini diserang, beberapa bulan kemudian dia diserang, dia cara menanggapi patogen itu biasa-biasa aja gitu, flat aja, konstan. Sedangkan adaptif enggak. Pertama dia memang flat, tapi diserang lagi dia akan meningkat. Kayak gitu ya, adaptif. Oke, ini sistem imun adaptif. Nah, immunity ini menginstruksikan adaptif untuk minta tolong buat dibantu gitu. Menjadi penjembatan antara innate dan adaptif itu sel dendritik. Makanya sel dendritik itu disebut dengan APC. Tahu APC? Antigen presenting cell. Jadi si dendritik ini itu menyajikan si sel si patogen ini. Patogen ini loh yang
kayak makrofa juga fungsinya. Tapi kalau ada tim itu yang mempresentasikan adalah sel dendritik. Paham sampai sini? Paham ya? Kalau nggak paham dipahamkan. Karena belajar imunologi itu agak tricky tapi menyenangkan gitu ya. Jadi yang pertama cara kerjanya gimana? Sel dendritik ini masih imatur ya, belum dewasa. Ketika menangkap patogen, sel dendritik ini akan kan ada kayak tentakel ya, akan menangkap sel dendritik imatur akan menangkap patogen. Ketika menangkap patogen, dia akan membawa ke sel, masuk ke dalam saluran limfe, masuk ke dalam saluran limfe untuk masuk ke nodus limfatikus. Paham ya? Nggak paham ya? Ini sel dendritik menangkap patogen. Ini contohnya ini badan ya. Maaf ya kalau gambar saya kurang bagus. Kita itu dibagi atas dua ya. Ada saluran limfe bagian atas, ada saluran limfe bagian bawah. Saya ambil saluran limfa yang sekitar ekstremitas bagian bawah ya. Jadi ada nodus limfatikus itu di sekitar tulang patella. Saya lupa namanya. Di situ ada nodus limfatikus. Ketika seseorang kakinya tertusuk ya, ketika udah masuk barrier fisik, udah menembus sistem chemical, sudah menembus innate immunity, maka kerjanya adaptif sekarang. Nah, ketika patogen itu ditangkap oleh si sel dendritik imatur, akan masuk ke dalam saluran limfe. Jadi saluran itu ada channelnya ya. Ada channelnya gitu. Ketika dia masuk, membawa ke nodus limfatikus atau kelenjar limfatik. Di nodus limfatikus itu adalah kelenjar limfatik. Dia masuk ke sana. Ketika masuknya ke sana, buat dikenali gitu. Buat dikenali oleh siapa? Oleh sel T. Jadi sel T itu berada di nodus limfatikus. Kalau di kakimu, di kaki kalian ada yang tertusuk, akan dibawa ke saluran dan nodus limfatikus yang terdekat. Kakimu yang sakit tidak mungkin akan dibawa ke aksila ya, kejauhan gitu. Jadi dan itu banyak. Jadi akan dibawa ke daerah paling terdekat gitu. Paham sampai sini? Setelah dibawa ke nodus limfatikus, akan dikenali oleh sel T. Di proses pengenalan sel T itu di permukaan sel T, kan permukaan sel itu ada membran ya, ada pembungkus kan, atau disebut dengan membran gitu. Di membran itu ada namanya MHC, protein juga, tapi MHC ini membantu mengenal si patogen itu. Apakah dia patogen intraseluler atau patogen ekstraseluler. Jadi MHC itu ada dua, MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Sependek pengetahuan saya, MHC kelas 1 itu akan mengenal patogen yang berinti. Sedangkan MHC kelas 2 akan mengenal patogen yang dibawa oleh sel makrofa, sel dendritik, dan natural killer. Paham sampai sini? Berikut contoh soal ujian ilmu biomedik dasar. Setiap ujian terdiri dari 60 nomor soal ujian dengan model multiple choice. Demikian.